Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama أمرنا تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, memberikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa hadir di masjid Allah ini, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini menjadi wasilah kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana ada hadis kata Rasul, beliau bersabda, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul sebuah kaum, beberapa orang, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu di dalam masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, itu Al-Quran di antara mereka. Illa, kecuali kepada mereka, kata Rasul, nazalat alaihimus sakinah, bakal turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan bakal diliputi oleh rahmat Allah. Yang mudah-mudahan ini jadi tanda kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wa hafathumul malaikah, dan kepada orang-orang ini dikelilingi oleh malaikat. Malaikat mengelilingi Pak. Yang maknanya kalau malaikat mengelilingi biasanya dibarengi dengan doa, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, katanya Allah menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Maksud menyebut sini membanggakan. Jadi Allah membanggakan beberapa orang, kaum yang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, mempelajarinya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hadis juga yang kita ketahui bersama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Kata Rasul,
Sing sahaja kalau bahasa Bapak gitu ya. Barang siapa orang yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka kata Rasul, Allah permudah baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan ini menjadi harapan buat kita, dengan gampangnya kita menuntut ilmu, mudah-mudahan digampangkan kita masuk surganya Allah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sama-sama sharing mengenai kesunahan dalam sholat. Saya yakin para bapak, para ibu sudah mengetahui, tapi boleh jadi kita sama-sama baca kembali atau kaji kembali sedikit demi sedikit. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu-waktu yang lalu kita belajar atau kita mengaji bareng-bareng masalah rukun sholat, dimana kalau rukun tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Nah, rukunnya ada berapa? Ada yang menyatakan di kitab Fathul Mu'in itu 14, ada di kitab Safinatun Najah 17, di kitab Fathul Qori 18, tapi intinya sama. Insya Allah tidak akan kami ulang masalah rukun sholat. Di sini masalah kesunahan sholat. Ada berapa Pak sunnah dalam sholat? Secara garis besar, malah ada Syekh Al-Habib Muhammad Alwi, beliau mengumpulkan dalam kitabnya berkenaan dengan kesunahan dalam sholat, baik sebelum, baik pas sholatnya. Itu beliau mengumpulkan sampai 500 sunnah. 500. Dimulai sebelum sholatnya. Banyak bisa 500. Tapi memang kalau rinci mah banyak kesunahan. Artinya ini peluang buat orang yang sholat untuk mendapatkan kemuliaan yang banyak. Malah dalam kitab Fathul Mu'in, makruh meninggalkan kesunahan dalam sholat. Meskipun tidak membatalkan sholatnya. Meskipun sah sholatnya. Secara garis besar untuk kesunahan dalam sholat, dalam sholat sendiri ada dua. Yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu yang pertama. Kemudian sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad itu apa ibu bapak? Sunnah ab'ad itu yaitu kesunahan yang jika ditinggalkan baik lupa atau sengaja, maka sangat dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Nah, ada berapa sunnah ab'ad? Nah, dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Safinatun Najah itu sama ya. Sunnah ab'ad itu diantaranya ada 7 atau ada 8 ya, tapi sama kurang lebih. Yang pertama apa Pak Bu? Dalam kitab pertama dari ab'ad, sunnah ab'ad itu adalah tasyahud awal. Termasuk duduk tasyahudnya. Yang kedua duduk tasyahud. Pertama tasyahud awal maknanya ucapannya. Bacaan tasyahud awal, kalau ketika kita duduk tahiyat awal kemudian tidak baca tasyahudnya, sah sholatnya, tapi disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Atau yang kedua tidak duduk tasyahud sama sekali, sah sholatnya tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Itu yang kedua. Pertama bacaan tasyahud awalnya, yang kedua duduk tasyahud awal. Terus yang ketiga
wa salatullahi fiha ala nabi. Dan sholawat atas nabi pada tasyahud awal. Kita duduk tasyahud awal, Pak. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Kita lupa enggak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi nanti belakang. Jadi bacaan tasyahud awal kita tidak baca, tidak duduk tasyahudnya, tidak baca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal, dan juga tidak baca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Jadi pas tasyahud akhir, sholawat atas nabinya itu rukun. Kalau kita pas tasyahud akhir seperti tadi sholat subuh, kita sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian innaka hamidum majid misalkan. Kita tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. Karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad itu merupakan rukun di tasyahud akhir. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat. Wa ala ali itu artinya keluarga, ya. Wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad sampai seterusnya itu sunat. Dan kalau kita tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad sampai seterusnya itu, maka kita harus diganti dengan sujud sahwi. Okay. Jadi yang pertama tadi bacaan tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awalnya, kemudian baca sholawat atas Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tasyahud awal. Yang keempat baca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir sholawat atas keluarga Nabi itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah abad. Jika lupa atau sengaja ditinggalkan, maka harus sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya apa Bu? Kunut. Kalau di mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah. Sunnah. Dan termasuk sunnah abad. Jika lupa tidak kunut, maka dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Kunut, ya. Kemudian yang keenam apa Bu? Membaca sholawat dan salam ketika kunut. Kita baca kunutnya Allahumma hdini fiman hadait kalau sendiri, ya. Wa anfini fiman afait wa tawallani fiman tawallat wa barik lima taqini bi rahmatika syarra ma qad fa innaka taqras, tapi tidak sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam, maka kita harus sujud sahwi. Lupa bersolawat dan bersalam ketika kunut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Karena itu bagian dari sunnah abad. Dan yang ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Makanya dalam kunut itu selain membaca sholawat atas Nabi, juga membaca sholawat atas keluarga Nabi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu komplitnya. Kalau nggak pakai wa alihi dan keluarga Nabi, maka sujud sahwi. Kunutnya mah kunut. Sholawat atas Nabi iya, tapi sholawat atas keluarga Nabi lupa, maka sujud sahwi. Itu yang ketujuh, sunnah abad. Selain itu, Bapak Ibu, sunnah hai'ah. Apa sunnah hai'ah? Tadi kesunahan yang jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ini banyak sekali. Di antaranya apa? Yang paling gampang di antaranya, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang wajib
Ucapan Allahu Akbarnya atau mengangkat tangannya? Ucapan Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangannya, Bu, itu sunnah. Dan itu masuk sunnah hai'ah di antaranya. Jadi mengangkat tangan, kalau di madzhab Syafi'i itu, mengangkat tangan itu disejajarkan jempolnya sama daun telinganya, kemudian ujung-ujung jarinya itu sejajar dengan ujung telinga. Kemudian yang sejajar dengan bahu adalah telapak tangannya. Telapak tangannya. Nah, tapi ada madhab yang lain atau saudara kita kadang yang sejajar bahu itu ininya tingginya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Datoh itu sunnah. Tidak dikerjakan pun tidak membatalkan dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Dan tempatnya mengangkat tangan di mana Bapak Ibu? Inda takbiri taharumin, ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika mau sujud takbir nggak Bu? Angkat tangan nggak? Angkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Ketika mau sujud angkat tangan nggak Bu? Nggak usah. Ketika mau sujud Allahu Akbar. Nah, jadi ada 4 tempat di mana angkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, mau ruku. Kemudian inda irtifa'ir ruku, ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat ketika kapan Bu? Ketika berdiri dari rakaat kedua tasyahud awal, angkat tangan. Angkat tangannya. Selain itu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Jadi kalau ada saudara kita yang angkat tangan ketika rakaat pertama beres, boleh jadi dia punya dalilnya atau mungkin tidak tahu. Tidak tahu. Tidak disunahkan padahal. Tapi apakah itu membatalkan sholatnya? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Kecuali gerakannya 3 kali berturut-turut yang membatalkan. Itu salah satu sunnah hai'ah. Kemudian sunnah yang lainnya adalah, contohnya kalau kita berurutan ya, dari mulai takbir tadi. Mengangkat tangannya itu adalah sunnah. Kemudian apa yang kita baca Bu? Biasanya doa iftitah. Doa iftitah. Di kitab dijelaskan ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus sampai ini wajah tu wajah. Terus ayanu Allahumma ba'id baini wa bain. Terus seperti itu. Itu doa iftitah. Dan itu hukumnya sunnah. Dan termasuk sunnah hai'ah, tidak dibaca pun tidak membatalkan sholatnya dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu. Kemudian sunnah lagi apa Bu? Sebelum baca Fatihah, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sunnah. Jadi ada bacaan-bacaan setelah takbiratul ihram itu ada doa iftitah. Setelah iftitah itu ada ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nembe Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki. Terus sampai waladhdallin baru amin. Ada yang menyebutkan ketika baina waladhdallin dan amin itu tidak boleh mengucapkan apa-apa kecuali Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, ada seperti gitu ya, tapi mangga silakan, cuman yang ininya antara waladhdallin sama amin itu tidak ada ucapan khusus katanya, kecuali tadi itu dipilih. Kemudian antara setelah amin itu ada bacaan apa biasanya? Surat atau ayat. Jadi bisa satu surat penuh, bisa ayat. Dan itu hukumnya sunnah hai'ah. Dan hanya disunahkan di 2 rakaat awal untuk yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi kalau maghrib ya rakaat pertama, rakaat kedua, isya rakaat pertama, kedua. Tapi kalau subuh ya dua-duanya sunnah pakai bacaan ayat. Dan itu termasuk sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah. Bacaan ayat atau surat, afdolan surat atau bacaan sebagian ayat.
meskipun jumlahnya sama ayatnya. Ternyata ada riwayat lebih afdol baca surat penuh ketimbang baca potongan ayat. Tapi ada ulama asal potongan ayatnya jumlahnya lebih banyak, lebih afdol yang lebih banyak karena hurufnya lebih banyak katanya. Ulama beda-beda pendapat seperti itu. Tapi sekali lagi itu adalah sunnah hay'ah. Banyak sekali Bu sunnah hay'ahnya. Takbir intikal juga takbir setiap pergerakan itu sunnah hay'ah. Tapi intinya tadi ketika yang sudah abad yang ada 7 atau 8 kita tahu tadi ya yang harus diganti dengan sujud sahwi ya. Nah, adapun kita mengenai sunnah hay'ah, jadi kadang supaya kita jadi wawasan luas dan bijak memahami perbedaan, melihat perbedaan. Nah, dulu orang tua saya beliau sangat bijak gitu ya. Ketika ada perbedaan yang benar teh ibtitate Allahu Akbar kabiro ini wajah tu atau Allahumma bain baini gitu ya. Ya semuanya benar, malah terbaca itu pun itu masalah. Gitu. Yang jadi masalah terjadi perdebatan, pertengkaran yang tidak ada gunanya itu. Kemudian punten misalkan ketika mengangkat tangan misalkan yang benar setinggi ini atau setinggi apa? Itu sunnah hay'ah, itu dilakukan ke tengah batal. Yang tidak boleh itu bertentang atau bertengkar satu sama lain. Jadi kita lebih bijak memahami perbedaan. Ketika at-tahiyat, madzhab Syafi'i kan mengangkat telunjuk itu ketika membaca hamzah dari illallah. Jadi bukan dari asyhadu, kalau dari kitabnya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah itu diangkat. Tapi ada saudara kita yang digerak-gerakan dari awal. Ada yang dari awal diangkat. Enggak masalah, itu sunnah. Itu dikitukannya tetap sah. Itu namanya sunnah. Jadi penting memahami ini supaya tidak menjadi perdebatan. Lain halnya kalau ada yang bilang Al-Fatihah tidak wajib. Nah, itu yang agak beda ya karena itu rukun. Tapi Bapak Ibu izinkan ada dari kitab Fathul Mu'in ini beliau menambahkan ada beberapa sunnah yang tidak kalah pentingnya. Tidak termasuk abad, tidak termasuk hay'ah. Nah, ini bagus ada 6 sunnah. Dan sunnahnya ini ketika sebelum sholat dan pas sholat. Kata beliau, musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bil qadar min la anqal, kata beliau, sunnah dukhul salatin binasyatin wa faraghi qalbin. Sunnah, kata beliau, ketika masuk sholat itu, ketika mau sholat dengan semangat, Bu. Dengan semangat. Dengan penuh wibawa. Tong males-malesan. Karena Allah mencela orang yang masuk sholat kasalan, males-malesan, sehingga orang munafik. Tapi kalau kita, orang mukmin, hendaknya ketika masuk sholat itu dengan penuh wibawa dan semangat. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua katanya wa faraghi qalbin, mengosongkan hatinya dari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Mengosongkan hatinya ya. Jadi sunnah masuk ke sholat itu dalam keadaan semangat, kemudian kosong hatinya dari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena yang demikian itu kata beliau lebih dekat kepada derajat khusyuk. Namun orang ketika sholat hati yang kemana wae atau kumaha itu mungkin kekhusyuknya agak susah.
Wasunnah fiha, dan sunnah juga di dalamnya, fi sholatihi kulliha. Sunnah juga dalam sholat secara keseluruhannya. Fi sholatihi kulliha khusyu'un biqalbihi. Sunnah kata beliau dalam, tadi makan sunnah ketika mau sholat, ya, ketika masuk ini sunnah di dalam sholat secara keseluruhan, khusyuk dengan hatinya, khusyu'un biqalbihi bi an la yahdura fihi ghairun ma huwa fi, dengan tidak menghadirkan apa-apa selain masalah sholat di dalamnya. Jadi yang berhubungan di luar sholat maka tidak dihadirkan. Semua hanya berhadirkan dengan sholat. Meskipun yang dihadirkan itu masalah ibadah, tapi di luar sholat. Misalkan dalam sholat, ingat ketika besok ada kajian, ada apa tentang puasa, itu ya tidak boleh di dalam sholat. Meskipun masalah akhirat, semuanya harus berhubungan dengan sholat. Khusyu'un biqalbihi, khusyuk dengan hatinya, wa bijawarihi, dan dengan segala anggota badannya, semua khusyuk. Hatinya khusyuk, anggota badannya khusyuk. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, mungkin ada hubungannya. Di antaranya yang membatalkan sholat itu bergerak 3 kali dengan anggota gerakan yang besar secara berturut-turut. Bergerak 3 kali anggota besar berturut-turut. Itu membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan kecil tidak. Contoh gerakan kecil apa, Bu? Garo, tapi dengan telunjuk kayak gini misalkan. Itu tidak membatalkan. Makanya ketika ada saudara kita yang telunjuknya digerak-gerakkan terus, itu kan lebih dari 3 kali, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau menggerak-gerakannya pakai telapak tangan gini, Bu, 3 kali batal. Berterus-terusan kita melangkah 3 kali, 1, 2, 3, batal. Dan itu pun bersambung. Tapi kalau cuma 1 kali gerak, diam dulu sebentar. Kemudian gerak lagi, diam dulu sebentar. Itu tidak membatalkan. Yang membatalkan 3 gerakan besar berturut-turut langsung. Dia geraknya itu 50 kali, tapi 1 kali diam, kemudian baca lagi, kemudian ada gerak lagi, diam. Itu tidak membatalkan. Tapi tentu jangan main-main, ya. Kembali lagi, jadi harus khusyuk biqalbihi wa bi jawarihi, dengan anggota badannya. Makanya gagaro tengah batalkan, tapi itu bisa mengganggu kekhusyuan. Kalau kita analogikan, Bu, kita kadang menghadapi atasan, khusyuk gitunya, bergerak pun dibatasi gitu kan, karena takut disangka tidak sopan atau tidak punya adab gitu kan. Begitupun seharusnya ketika kita sholat. Makanya sunnah kata beliau, ketika masuk sholat binasyatin, dengan semangat, dengan wibawa, khusyuk hatinya, kosong hatinya dari hal-hal yang tidak berhubungan dengan sholat. Dalam sholatnya semuanya dia khusyuk hatinya, dia khusyuk anggota badannya. Nah, kemudian kata beliau, sunnah selanjutnya, wattadabburu qiraatin wa zikrin. Dia mentadaburi, dia memikirkan atau memahami apa-apa yang dia baca dan doa zikir yang dia baca ketika sholat. Sunnah katanya, wattadabburu qiraatin wa zikrin. Dia mentadabur, mempelajari atau memperhatikan ya apa yang dia baca, baik dari bacaan Quran dan dari zikir-zikirnya. Jadi ketika kita iftitah, Bu, itu kan doa yang zikir yang sangat hebat, Bu. Allahu Akbar misalkan. Ayat langsung wajahtu misalkan. Wajahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin misalkan. Wajahtu, aku wajahkan, aku hadapkan, wajhiya, wajahku gitu kan. Lilladzi fataras samawati,
kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bayangkan. Kita menghadap direktur aja, kita menghadap presiden aja benar-benar tadarru, merendah. Bagaimana tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tahu artinya tergerak untuk khusyuk. Tapi boleh jadi anak-anak kita yang tidak tahu artinya biasa aja, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Naon yang artinya? Apa? Nah, boleh jadi sah salatnya sah. Ya, karena tidak wajib mengetahui artinya. Tapi sunnah mentadaburi bacaan baik dari qiraah Al-Fatihahnya atau suratnya atau zikir-zikirnya. Ketika kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya. Anggota badan yang paling mulia di kita adalah kepala. Kita tempelkan di bawah sejajar dengan kaki kita. Malah di bawah punten, di bawah pantat kita. Dan yang maha suci, maha tinggi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mentadaburi bacaan, baik dari bacaan qiraah atau zikirnya, kemungkinan khusyuknya semakin tinggi. Kemungkinan khusyuknya semakin tinggi. Makanya disunahkan, kata beliau, wa tadabburu qiraatin wa zikrin. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang kelima, wa idamatu nadhrin mahalla sujudihi, mendawamkan pandangannya ke tempat sujud. Sunnah ketika sholat itu pandangan itu terus ke tempat sujud, terus ke tempat, meskipun poek saunat, meskipun poek, baik orangnya tidak bisa melihat atau dalam keadaan mati lampu padam, tetap disunahkan menghadap ke tempat sujud. Nah, ulama mengajarkan ketika sholat semua waktunya itu kita melihat tempat sujud kecuali di dua tempat, satu atau dua tempat. Pertama, kita memalingkan pandangan selain tempat sujud ketika mengangkat telunjuk kita, Pak, Bu. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah, sunnahnya itu katanya pandangan kita melihat telunjuk. Tapi sebentar, setelah itu pindah lagi ke tempat sujud. Nah, setelah itu pindah lagi ke tempat sujud. Dan yang kedua katanya memalingkan dari tempat sujud ketika doa kunut katanya. Ketika doa kunut maka pandangan kita ke telapak tangan kita katanya. Seperti di luar itu maka kita melihat ke mahalla sujud. Ketika di luar itu kita pandangan harus ke tempat sujud. Itu sunnah yang kelima, wa idamatun nazarin. Itu mendawamkan pandangannya mahalla sujudihi, di tempat sujudnya. Bukan tempat sujud orang lain, tempat sujud dia gitu. Jadi sujud orang lain kan ke kanan ke kiri gitu ya, beda ya. Nah, dan yang keenam katanya sunnahnya itu wa zikrun wa du'aun sirron aqibah. Sunnah setelah sholat itu zikir dan doanya sir katanya. Sir itu melirihkan suaranya. Tapi di sini dijelaskan yusannul israru bihima, disunahkan zikir dan doa sir ya, limun faridin, bagi orang yang sholat sendiri, wa ma'mumin, dan bagi makmum, wa imamin, dan juga bagi imam. Tapi ada keterangan di sini lam yurid ta'lima hadirin. Tapi bagi imam yang tidak menghendaki untuk mengajarkan orang di belakangnya. Misal imam teh tos arapal semua nges apal zikir sendirinya khalas sendiri. Tapi kalau imam tahu di belakang nanti muridnya hungkul can arapal, lamun teu dipimpin ku imam bakal ngawur, bakal ngaco zikirna, maka boleh mengeraskan bacaan zikirnya ya. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, boleh. Dan atau misalkan menghendaki imam itu menghendaki makmum bakal mengaminkan doa. Nah,
Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Wa fil akhirati hasanah amin. Wa qina adzaban amin. Pami teh sahanya tong ditarikeun gitu nya. Karena hadisnya banyak yang menerangkan seperti itu. Nah itu Pak ya, ada sunnah-sunnah tadi di luar apa, di luar hayah yang ternyata sangat penting. Itu diantaranya masuk sholat dengan semangat, dengan wibawa, tidak malas-malasan. Kemudian ketika masuk sholat, hatinya kosong dari hal-hal yang bisa melalaikan ketika dia sholat. Karena itu lebih dekat untuk mencapai derajat khusyuk. Dan ketika dalam seluruh sholatnya, fi jami'i salatihi, khusyu'un biqalbihi wa bijawarihi, khusyuk dengan hati dan anggota badannya semuanya. Karena bagaimana hukumnya menoleh dalam sholat? Apakah batal menoleh dalam sholat? Gitu. Tidak batal, cuman makruh. Makruh. Adapun menoleh ketika salam itu bukan rukun. Yang jadi rukunnya itu assalamualaikum. Meskipun teu luak liuk. Tapi yang jadi menolehnya itu sunnah hayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah hayah. Ya. Tetapi di luar itu menoleh tidak membatalkan, tapi makruh. Makruh. Nah, jadi kembali lagi tadi sunnah-sunnahnya yang di luar abad sama hayah, yaitu masuk sholat dengan keadaan berwibawa, bersemangat, kemudian hatinya kosong dari hal-hal yang melalaikan, kemudian khusyuk dengan hati dan badannya dan anggota badannya, kemudian dia tadabbur qiraatin wa zikrin, dia mentadabbur, memperhatikan, mengamati, mengetahui apa yang dibaca baik dari qiraah maupun dari zikir. Kemudian yang kelima apa tadi Bu? Wa idamatu nazarin, mendawamkan pandangannya ke tempat sujud. Dan yang terakhir, setelah sholat jangan langsung pergi, harus zikir dan berdoa. Tapi kalau sendiri, kalau jadi makmum, ya harus melirihkan suaranya. Untuk imam, kalau makmumnya sudah pada bisa zikir sendiri, melirihkan. Itu yang disunnahkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit mungkin oleh-oleh untuk masalah kesehatan sedikit. Karena kebetulan kami kemarin dapat pasien dan ini mungkin baik untuk di-sharing kepada rekan jamaah di sini. Saya dapat pasien Pak Bu, usianya 35-38an gitu. 35-38an. Dia ketika nonton futsal mungkin nonton futsal anaknya, tiba-tiba lumpuh sebelah, padahal masih muda Pak, 35-38. Lumpuh sebelah kiri. Masih sadar, beliau masih sadar, diantar oleh istrinya, oleh teman-temannya ke kami, masih sadar. Dan kami sudah sangat menduga ini stroke. Tapi ini usia 35-38. Pas ditensi ternyata berapa Bu? Tensinya 250. Tensinya 250/140. Saya tanya, ini minum obat enggak? Enggak Dok. Dan biasa juga normalnya beliau 170. Wah. Biasa 170, kemudian tidak pernah minum obat. Biasa. Jadi biasa itu udah nggak kerasa pusing, padahal itu sudah rawan. Jadi mungkin ya nitip Bapak Ibu kalau kira-kira punya tensi, kontrol. Karena jangan sampai seperti itu. Pas kita lihat CT scan-nya ternyata pecah pembuluh darah. Kalau udah di atas 200, pembuluh darah itu rentan pecah. Apalagi 250. Kan ya, sayang gitu ya, masih muda, 35-38. Tapi sudah lumpuh sebelah dengan beliau masih dirawat ya, mudah-mudahan ada perkembangan. Kalau pecahnya lebih besar lagi, operasi biasanya. Operasi. Ini menjadi ibrah buat kita karena yang namanya kesehatan itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, harus kita jaga. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.